tanggal 11 bulan 2011 tambah 13 tambah 14. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 bulan 11 tahun 2025, kami dan Bang Firdaus Oyobo ya, kita gantian nih, apa? Abang dulu. Enggak, sebentar. Jadi Bang Firdaus ini untuk kali ini sebagai klien, saya kali ini sebagai kuasa hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang berbalik gantian. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Di atas, di bawah, kadang ada. Saya senangan di atas. Di atas. Capek kita juga di atas. Tapi roda berputar. Berputar, betul. Di atas, putar lagi ke atas lagi. Putar lagi ke atas lagi. Jadi nggak pernah di bawah. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan menyampaikan satu keadaan di mana tadi beberapa jam yang lalu kami sebagai tim kuasa hukum dari Firdaus Oyobo mengajukan Oyobo. Oyobo. Iya, Oyobo. Ini ada salah nih namanya ya kan. Bang Firdaus Oyobo, kita mengajukan permohonan pengujian material. Uji material ke Mahkamah Konstitusi. Apa isinya? Yaitu kita permohonan pengujian material untuk undang-undang advokat tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 kita ajukan ke MK, sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima dengan segala kelengkapannya. Jadi ini terkait apa? Terkait statusnya Bapak ya. Bapak Firdaus, oh ya, sopan adek ya. Statusnya Bang Firdaus Oyobo ini yang memang berita acara sumpahnya dibukukan oleh Pengadilan Tinggi Banten ya. Iya. Ya, jadi begini, memang beliau ini kan adalah pengacara juga, ya, statusnya advokat. Kemudian yang berlaku sebenarnya adalah Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tapi seharusnya ketika ada pembekuan atau ada keputusan yang secara hukum adalah memberikan hukuman, ini kan pembekuan kan termasuk hukuman juga kan. Jadi itu seharusnya beliau ini diproses menggunakan Undang-Undang Advokat, di mana sebelum ada proses pemberian hukuman ada yang namanya sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Lembaga Advokat yang dimana beliau bernaung. Tapi ini tidak ada sidang kode etik ini sampai beliau kemudian mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Jadi ini ada suatu kecacatan hukum formil di mana tidak dilaksanakannya sidang kode etik buat advokat. Jadi sebenarnya advokat yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dalam kaitannya pelaksanaan tugas itu kemudian ada sidang kode etiknya. Misalnya di pengadilan marah-marah yang berlebihan atau kemudian ada posisi contempt of court misalnya menghina jaksa, menghina hakim, itu memang harusnya di sidang kode etik. Tapi beliau ini langsung diputus, dihukum sanksi pembekuan berita acara sumpahnya yang kemudian berakibat beliau secara faktual tidak bisa menjalankan profesi advokat khususnya di persidangan begitu. Tapi ini juga hasilnya kemudian tentatif, belum tentu juga beliau nggak bisa bersidang karena yang kita sebut tadi adalah kecacatan aspek formil dari proses pemberian putusan tadi yang memberikan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Banten ya. Dan inilah atas intervensi Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Itu kita nggak tahu dapat dari mana itu cerita, tapi Bang Firdaus bilangnya begitu ya. Intervensi Profesor Sunarto. Jadi terhadap hal tersebut akhirnya kita melakukan uji material terhadap Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, di mana seharusnya Undang-Undang Advokat ini memang secara saklik itu
menempatkan posisi advokat dalam posisi yang terkunci oleh undang-undang advokat. Tapi kemudian ada penyimpangan yang sekarang terjadi di mana ini dilakukan tidak prosedural. Jadi kita ujilah undang-undang advokat itu, yaitu uji material pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, terhadap pasal 1 juga ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau uji material itu kita uji undang-undang ini dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu uji material kan. Pasal-pasal ini apakah kemudian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45 apa tidak? Itu uji material terhadap undang-undang ya. Nah, selain itu kita menguji apakah keterkaitan pasal-pasal ini, penyimpangan terhadap pasal-pasal ini kemudian berdampak bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 apa tidak. Nah, dari kaitan dengan kecacatan dalam proses pengambilan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhadap pembekuan status Bang Firdaus ini sebagai advokat melalui pembukaan berita acara sumpahnya, ini kita dapati adalah kecacatan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang advokat yang ini harus kita bereskan atau kita rapikan. Jadi pada hari ini tadi beberapa hari yang lalu sudah didaftarkan uji materi tadi dan sudah diterima oleh pihak Mahkamah Konstitusi, Kepalitaran Mahkamah Konstitusi, dan ini akan berlanjut sampai pada titik proses dimulainya sidang uji material di Mahkamah Konstitusi, di mana dengan pemohonnya adalah Firdaus Oyobo didampingi kuasa hukumnya saya sendiri dan tim Yuli Paimara dan rekan. Jadi nanti kalau teman-teman media mau bertanya, itu yang akan kita bahas pada saat press conference pada sore hari ini. Gitu. Untuk lebih perdalam materi, silakan Bang Firdaus Oyobo menceritakan duduk soal dari apa yang sebenarnya terjadi terdahulu sampai saat ini. Silakan Bang Firdaus. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang jumlahnya berapa ratus ribu orang. Alhamdulillah sudah memenuhi hotel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya cerita ini berawal dari saya naik meja. Sebenarnya saya tuh pulang syuting malamnya, syuting film laga gitu. Dan ada adegan naik meja. Tahu karena syutingnya nggak jadi di take malamnya, jadi paginya actionnya di nggak, itu bercanda. Jadi gini, hal yang tidak disengaja itu menurut analogi hukum itu tidak bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum karena itu di luar kesadaran. Jadi di dalam pasal 44 KUHP itu dinyatakan bahwa orang yang tidak sadar tidak bisa dipidana ataupun dituntut secara hukum apapun. Jadi akhirnya proses itu bergulir dan saya langsung dibekukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, tempo 2 hari saya langsung dikeluarkan pembekuan. Pemecatannya dilakukan tanggal 9, saya kronologis serurut ya. Jadi tanggal 6 saya naik meja, nggak sengaja karena adanya jaksa yang mengepung klien saya, Rasman Nasution. Saya spontan naik meja ingin menyelamatkan klien saya. Lalu tanggal 6 itu viral, Hotman tanggal 7-nya keluar meminta saya dan Rasman dibekukan. Lalu tanggal 9-nya Kongres Advokat Indonesia hari Minggu memecat saya, mengumumkan pemecatan, dan hasil pengumuman itu dijadikan referensi oleh Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penetapan pembekuan saya tanggal 11 gitu. Lalu tanggal 11 saya dibekukan, tanggal 12 atau tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat. Bisa dibayangkan, saya dibekukan sebagai advokat, dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 13 saya diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Advokat Perkumpulan Badan Advokat Saudara Mereka Indonesia. Artinya saya secara de facto dan de jure masih melakukan kegiatan profesi sebagai advokat. Walaupun pembekuan dan pemecatan saya dilakukan oleh KAI dan Mahkamah Agung itu cacat formil. Kenapa saya bilang cacat formil? Karena tidak melalui mekanisme pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 18 tahun 2003 tadi, ayat 3 dan ayat 1. Jadi tidak melalui proses sidang kode etik sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Artinya pembekuan dan pemecatan saya itu cacat hukum. Dan yang lebih cacatnya lagi, yang memecat saya ini adalah Siti Jamilah Lubis, seorang ketua umum yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Ya, karena setelah saya cek di Dirjen AHU, ternyata yang terdaftar sebagai ketua umum
organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah Indra Sanul Lubis almarhum, dan sampai saat sekarang kongresnya pun masih sengketa. Ya, belum pernah ada penunjukan langsung oleh Dirjen AU siapa sebagai pengganti Indra Sanul Lubis yang sah. Karena secara de jure belum tercatat di Dirjen AU bahwa siapa saja yang akan berhak menjabat sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Artinya sampai saat ini saya masih menafsirkan Kongres Advokat Indonesia masih ilegal dan kosong kepemimpinan. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa secara yuridis pembekuan saya atau pemecatan saya tidak sah secara hukum. Dan terlebih lagi yang lebih melanggar Undang-Undang Dasar 45 adalah kelakuan dari Mahkamah Agung, Profesor Sunarto dan kawan-kawan, ya, yang mengintervensi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan surat pembekuan saya, dan suratnya tidak pernah disampaikan kepada saya sampai hari ini. Sudah 8 bulan. Ya. Dan impact negatifnya, semua kontrak saya di dalam perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan nasional, ya, yang mengkontrak saya sebagai konsultan hukum, memutus kontraknya. Penghasilan saya ratusan juta sebulan hilang lenyap selama 8 bulan. Tapi saya nggak ada masalah. Saya biarkan mereka itu. Kenapa saya tidak melakukan tindakan arogan, ya, seperti memaksa untuk bersidang, karena tidak ada nomenklatur di dalam surat pembekuan saya itu melarang saya untuk bersidang. Di dalam pembekuan saya itu kontradiktum, ya. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil SEMA dan PERMA untuk membekukan saya, tetapi di ujungnya, di depannya itu menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kontradiktum. Mana yang mau dipakai? Apa pakai SEMA atau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003? Kalau pakai Undang-Undang 18 tahun 2003, jadi jalankan dulu pasal 7, pasal 8-nya melalui sidang kode etik. Kalau memang saya harus diberhentikan atau dipecat, saya harus diputus dulu, divonis dulu melanggar hukum, ya, dan sekurang-kurangnya saya pidana penjara 4 tahun penjara. Tapi saya belum pernah disidangkan, belum pernah diperiksa, belum pernah divonis 4 tahun penjara. Saya sudah dipecat oleh KAI ilegal yang dipimpin oleh Siti Jamilah Lubis. Ya. Gitu. Jadi artinya sampai sekarang saya masih banyak yang menyarankan saya untuk bersidang lagi di dalam pengadilan, tapi saya orangnya taat hukum, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau ikut-ikutan bodoh seperti mereka. Saya nggak mau ikut-ikutan arogan seperti mereka dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia, karena saya taat hukum. Jadi saya melalui tim kuasa hukum saya, Pak Dewa Lipa Yumara, ya. Jadi saya meminta beliau untuk mendampingi saya melaksanakan permohonan di dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Alhamdulillah hari ini sudah diterima, dan insya Allah kami akan pertanyakan semua secara detail dasar hukum mereka membekukan saya apa. Gitu. Dan saya akan mengundang Bang Rasman Arif Nasution juga nanti sebagai saksi di dalam persidangan judicial review itu. Jadi Bang Rasman sudah setuju ini? Sudah. Karena prosesnya udah benar-benar kacau balau. Bang Rasman ini termasuk yang dibekukan juga, ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi itu tadi prolog yang disampaikan oleh kami, baik sebagai kuasa hukum maupun sebagai klien. Nah, silakan teman-teman media yang mau bertanya secara lebih detail, kami persilakan. Kalau bisa tanyanya ke sebelah saya aja, gitu. Ada pertanyaan? Bang Firdaus, kenapa baru sekarang dilakukan, Bang? Padahal apa yang Abang tadi sudah menjadi dasar hukum Abang untuk melakukan judicial review. Saya sudah menyurati Mahkamah Agung beberapa kali, hampir 8 kali saya minta maaf, ya, kepada Mahkamah Agung dan KAI. Semua saya total hampir 8 kali. Menyurati, mempertanyakan fisik daripada surat pembekuan saya. Tapi tidak ada itikat baik dari Ketua Mahkamah Agung yang bernama Profesor Sunarto, ya, untuk membalas surat saya. Entah dia itu takut pada saya, entah dia itu takut saya gugat, entah dia itu memang malu sendiri dengan tingkah lakunya yang sudah terlanjur kebablasan, ya, dengan menginstruksikan jajarannya untuk mengumumkan agar saya tidak boleh bersidang di seluruh pengadilan Indonesia. Entah apa yang terbersit di dalam benaknya, saya nggak tahu. Yang jelas saya secara gentleman sudah menyurati Profesor Sunarto di Mahkamah Agung untuk membalas surat saya. Dasar hukum saya dibekukan apa? Mau pakai Undang-Undang Mahkamah Agung kah atau mau pakai Undang-Undang 18 kah? Jadi kita harus benar memperjelas hukum di Indonesia, jangan sampai ada kontradiktum dalam proses penerapan hukum ini. Jadi kalau seandainya proses penerapan hukum ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka Ketua Mahkamah Agung tidak layak untuk memimpin Mahkamah Agung hingga saat ini. Jadi jelas sudah di Indonesia ini, makanya kenapa banyaknya hakim-hakim yang korupsi, nyimpan uang, menimbun-nimbun. Karena Ketua Mahkamah Agungnya aja begini gitu loh. Bagaimana dia bisa mengawasi
mengawasi hakim-hakim yang korupsi, KKN dan penimbun uang, cuci uang. Sementara Ketua Mahkamah Agungnya aja urusan remeh-temeh ini dia harus mengintervensi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia untuk tidak menerima saya bersidang. Sementara dasar hukumnya tidak benar, cacat formil. Jadi ini yang perlu dibahas bersama-sama untuk menyelamatkan marwah hukum di Indonesia. Jangan sampai ada pejabat yang agak sedikit kurang mengerti tentang hukum tata negara sehingga hancur pura-pura tatanan hukum di Indonesia. Jadi kita ini harus perlu luruskan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai macannya Indonesia, macan Asia ya, benar-benar macan. Jangan sampai Pak Prabowo main sama kambing sehingga Pak Prabowo ikut-ikutan jadi kambing. Gitu. Ya ini saya analogikan ini kambing ini. Ya ini salah satu kambing yang ada di kabinet Pak Prabowo harus dipecat, harus diganti. Kalau langkah apa lagi ya setelah menyurati dan tidak ada tanggapan, apa yang dilakukan lagi untuk setelah saya diangkat menjadi ketua organisasi Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia, saya mendatangi Pengadilan Tinggi Banten. Saya bilang, kalau saya sudah dipecat, mana surat pemecatannya? Kalau saya sudah dipecat, saya mau daftar lagi ulang untuk mengajukan berita acara sumpah yang baru. Kata mereka, Pak Firdaus ini masih jadi advokat, kata Humas Pengadilan Tinggi Banten. Jadi kami bingung kalau untuk menyumpah ulang Pak Firdaus. Kami terpenjara dengan putusan lisan yang ada di Mahkamah Agung melalui Humas Mahkamah Agung. Jadi kami terpenjara, bingung. Kata Pengadilan Tinggi Banten, loh, kenapa Bapak terpenjara? Bapak kan orang hukum. Kalau memang tidak ada putusannya yang menyatakan bahwa saya tidak boleh bersidang, kenapa Bapak ikuti hal yang sesat seperti itu? Dia bilang. Bapak kan orang hukum. Kami takut sama pimpinannya, Pak. Kami takut pada pimpinan kami. Jadi mereka lebih takut pada pimpinannya yang salah daripada takut sama undang-undang. Ini kacau negara ini. Jadi sengkarutnya masalah Bang Firdaus ini, apakah sudah melakukan lagi sidang atau jadi pengacara lagi setelah itu karena meyakin bahwa ini tidak sudah sah. Banyak orang mengarahkan saya untuk bersidang, sidang aja karena nggak ada nomenklatur atau putusan yang menyatakan bahwa tidak boleh bersidang di dalam penetapan itu. Jadi sidang aja Bang. Tapi kan saya orang taat hukum. Saya nggak mau memalukan, ya, karena saya selama ini nggak pernah berbuat gaduh di persidangan. Baru kali itu aja karena nggak sengaja, dan itu pun akibat daripada tindakan jaksa yang mengepung klien saya yang melebihi kewenangan daripada PAMDAL. Kan di dalam pengadilan itu ada PAMDAL. PAMDAL yang berwenang untuk mengamankan itu. Kenapa jaksa ikut masuk ke dalam tanpa seizin kami, mendiskriminasi klien kami atau mengintimidasi klien kami? Makanya saya spontan naik. Gitu. Jadi Bang Firdaus ini baru sekali inilah dia bikin gaduh di dalam persidangan. Iya. Ya kan Bang Firdaus? Ya, besok saya sering bikin gaduh. Ya. Kalau di luar sidang suka bikin gaduh nggak Bang? Sering. Kalau dalam sidang saya enggak. Kalau dalam sidang baru sekali ya. Dan itu juga langsung di. Ya rencana besok sering bikin gaduh. Jangan dong Bang. Rencananya. Nanti bikin lagi kan. Iya. Lanjut. Bang, kerugian selama dibekukan apa aja? Nah itu kerugian. Saya setiap bulannya pendapatan saya dari perusahaan-perusahaan itu 320 juta. 320 juta per bulan, setiap bulan saya. Tapi sekarang udah stop semua selama 8 bulan, jadi 320 juta dikali 8 bulan. Dikalikan aja. Itu di luar penghasilan saya dari job-job yang di job-job yang saya dapati dari pengacara-pengacara yang klien-klien yang baru, urusan tanah dan lain-lain. Tapi tiap bulannya saya beberapa perusahaan yang saya pegang akumulatif segitu, 320 juta. Bang Firdaus ini jobnya cuma dari pengacara aja atau dari ini Pak? Entertain atau dari mana Pak? Kadang-kadang saya jual kopi juga, kafe apa segala. Bang, akan ada tuntutan ganti rugi nggak kepada pihak yang Enggak. Saya nggak mau. Jadi gini, biarkan saja semuanya bergulir ya. Biarkan saja bergulir. Ini anggapnya pendewasaan kita ya. Seperti Kongres Advokat Indonesia Siti Jamilah Lubis. Biarkan aja dia ini memperbaiki kinerjanya, mendaftarkan dirinya ke Dirjen AHO sebagai ketua umum. Agar kasihan nih advokat-advokatnya nanti jadi ilegal basnya. Kalau ketua umum tidak terdaftar. Jadi itu saran saya. Saya tidak akan menuntut Siti Jamilah Lubis, biarkan saja. Tapi dia harus dewasa sebagai orang tua. Daftarkan dirinya ke Dirjen AHO. Gitu loh. Sebagai pengurus yang sah. Kalau itu tidak terdaftar, AHU-nya tidak ada nomornya atas nama Siti Jamilah Lubis, itu gagal. Itu cacat hukum dan itu ilegal. Gitu loh. Dan saya juga tidak mau menggugat Pak Sunarto. Ini membuat pendewasaan buat Pak Sunarto sebagai ketua Mahkamah Agung. Ingat, dia duduk di Mahkamah Agung, mahkamah yang paling suci di bangsa ini untuk menegakkan keadilan. Kalau orangnya tidak suci, maka mahkamahnya akan tidak suci. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini Pak Sunarto ini harus benar-benar bertobat. Dia kan udah tua ya. Profesor lagi, memalukan
alma mater kalau dia tidak tobat. Tobatlah Pak Sunarto ya. Tobat Anda, jangan berbuat seperti anak bocah ya. Semena-mena memutus keputusan tanpa proses persidangan. Tobatlah saudara Profesor Sunarto ya. Saya berani bicara begini karena saya sudah doktor sekarang, bentar lagi saya profesor. Jadi saya menasihati sesama akademisi ya. Gitu. Makasih. Ya, pertanyaan lain. Bang Leo, Ya. apa sih langkah konkret yang akan Abang lakukan selain mengajukan ke MK ini, Bang? Begini, ini kan semua berada di wilayah hukum ya. Bang Firdaus ini sebagai advokat disahkan secara hukum. Kemudian mendapatkan kartu berita acara sumpah juga secara hukum. Kemudian diputus pembekuan juga pakai perangkat hukum. Sehingga dan kita bisa baca ini namanya cacat hukum kan, walaupun pakai perangkat hukum kan ada yang benar-benar secara hukum, ada yang memang pakai perangkat hukum tapi cacat. Nah, dari posisi ini karena semua berada di wilayah hukum, makanya kita pun akan membersihkan atau membereskan ini atau membuat ini menjadi baik lagi dengan cara ilmu hukum, yaitu melalui koridor-koridor hukum, yaitu melalui gugatan yang kemudian resmi secara hukum juga melalui permohonan uji material. Ini yang paling pas. Memang ada juga kita bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Agung atau kita melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya politis, tapi ini kita hindari dulu. Jadi kita hanya memakai pola-pola prosedur hukum yang berlaku, yaitu yang paling masuk pada saat ini adalah mengadakan uji material terhadap undang-undang advokat, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang kelihatannya dibiarkan juga oleh organisasi-organisasi advokat, yaitu satu. Nah, jadi kita melakukan langkah yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, tidak lain dari itu. Satu sisi itu secara hukum. Tapi kemudian kita juga sempat menimbang-nimbang mengadakan langkah-langkah politik untuk mengadakan perbaikan terhadap undang-undang advokat. Kenapa? Beberapa kelemahan dari undang-undang advokat ini sudah kelihatan dan kasat mata, yaitu seperti adanya terlalu banyak wadah-wadah organisasi advokat sehingga menjadi ramai riuh rendah, dan kemudian kita tidak tahu lagi kode etik mana yang bisa kita pakai dari wilayah-wilayah organisasi advokat ini yang ada kan. Karena kalau kita misalnya kita tergabung dalam ini, kita advokat ya, tergabung dalam satu organisasi, ketika kita bikin salah, dia mau sidang kode etik, kita keluar, kita pindah ke organisasi lain yang bisa menerima kita. Kita ada bikin salah di sini, kita keluar lagi ke organisasi lain, sehingga nggak akan selesai-selesai. Jadi timbul yang namanya kelemahan di wilayah-wilayah kode etik advokat. Jadi untuk melakukan sidang kode etik advokat ini susah sekali. Jadi satu kelemahan dari undang-undang ini dan satu kelemahan dari keputusan Mahkamah Agung yang mengakomodir banyaknya wadah organisasi advokat adalah karena akhirnya advokat ini menjadi tidak tertata dengan baik, sehingga kredibilitas dan integritas advokat ini menjadi lemah. Dan ini yang dialami juga oleh Rasman Nasution dan oleh Bang Firdaus Wibowo dalam konteks adanya pelanggaran dan sanksi yang kemudian berada di luar undang-undang advokat. Nah, ini yang kita akan coba terjemahkan dalam uji material nanti di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kita akan mencoba supaya ada satu dewan kode etik. Kalau memang wadah-wadah organisasi advokat ini dibiarkan banyak, berarti harus ada dewan kode etik terhadap para wadah-wadah organisasi ini yang menaungi semuanya, sehingga ketika satu advokat di organisasi manapun dia buat salah, sudah ada dewan yang khusus menangani ini. Artinya kita perlu juga melakukan revisi terhadap undang-undang advokat. Tapi kita bisa ajukan ini lewat uji material, bisa juga kita mengajukan ini lewat rapat dengar pendapat dengan wilayah legislatif sebagai salah satu pihak yang ikut serta membuat undang-undang bersama presiden, begitu. Jadi bisa kita ajukan ke legislatif, bisa juga kita ajukan kepada presiden untuk upayakanlah perbaikan undang-undang advokat, karena ini undang-undang advokat sudah tidak bisa menaungi pola-pola kerja advokat secara pada umumnya, begitu. Bang, pada titik persoalan bahwa permasalahannya naik meja itu adalah satu kode etik ya yang dilanggar dan membukukan tugas untuk melakukan sebagai pengacara ya. Itu apa saja sih sebenarnya yang vital itu? Apa sekali itu melakukan
rusuh atau melanggar kode etik lalu dibukukan, atau harus satu kali, dua kali, baru ketiga kali? Ya, Atau jadi gimana? ini kan kode etik ini kan berasal dari kata etika ya, norma-norma yang dipatuhi bersama sebagai suatu keadaan normatif, keadaan yang bisa dibilang keadaan hukum yang harus dipatuhi. Kode etik, pelanggaran terhadap norma hukumnya adalah sanksi administrasi, begitu kan? Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bang Firdaus ataupun Rasman ini tampaknya masih dalam konteks wilayah kode etik juga, sehingga harusnya kode etik advokat ini berperan dalam melakukan pengawasan atau penindakan. Tapi ini tidak dijalankan, begitu. Yang ada undang-undang KUHP yang dipakai untuk langsung memproses ini, sementara yang terlibat di dalamnya ini adalah para advokat, yaitu Pak Firdaus dan Bang Rasman Nasution sendiri kan bukan sebagai advokat ketika dia di sidang, dia sebagai terdakwa, begitu. Jadi dia tidak dalam posisi sebagai advokat, tapi dia mungkin ada koridor tersendiri ya, ada perbedaan penanganan terhadap Bang Rasman dan Bang Firdaus seharusnya, karena kalau Bang Rasman sebagai terdakwa marah-marah itu di persidangan biasa itu, kayak Nikita misalnya itu marah kemana kan biasa-biasa aja itu kan. Tegurannya datang dari majelis hakim dalam suatu posisi disiplin persidangan sebagai terdakwa kan, itu Rasman. Harusnya dia juga nggak bisa dibukukan undang-undang ininya, dia punya status advokatnya, karena nggak ada kaitannya dia sebagai pengacara pada saat itu, dia sebagai terdakwa bukan sebagai pengacara. Jadi dia tiba-tiba dibukukan undang ininya, berita acara semuanya. Ini kan nggak masuk karena dia tidak sedang bertindak sebagai advokat. Nah, ini tersendiri Rasman yang memang sebenarnya tidak masuk dalam kategori dia kemudian dibukukan berita acara semuanya. Yang kedua, Bang Firdaus juga begitu. Ketika dia melakukan kesalahan dalam koridor, ini kan koridor persidangan kan, yang resmi ataupun sudah selesai sidang, itu nggak apa-apa. Kita bisa anggap bersalah naik meja. Tapi ini penanganannya harus ditangani secara kode etik advokat dulu. Nah, ini kan tidak ada sama sekali. Baik Rasman, baik Bang Firdaus tidak ada kode etik yang menaungi mereka, main putusin aja, jadi main dihukumlah mereka. Jadi pembukuan ini bagi kami sama dengan hukuman sebenarnya. Jadi termasuk kan akhirnya tidak bisa bekerja sebagai advokat, tidak bisa mengambil nafkah dari sana, tidak bisa mendampingi klien, hasilnya kan kerugian secara material dan imaterial begitu. Jadi ini kemudian kita elaborasi secara detail, kita coba melakukan upaya-upaya supaya terjadi pembenahan terhadap hukum dan undang-undang advokat pada khususnya. Gitu. Dan istilah pembekuan itu tidak ada di dalam Undang-Undang 18. Itu mengarang-arangnya Ketua Mahkamah Agung aja itu. Ngarang-arangnya beliau itu. Mana ada pembekuan berita acara sumpah penetapan. Di dalam surat penetapan di pembekuan itu. Tidak ada. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tidak mengenal istilah pembekuan. Tidak ada. Itu. Adanya pemberhentian tetap atau tidak tetap. Apabila itu ada mekanisme kode etik tadi. Apabila si advokat itu melanggar pidana dan dipidana sekurang-kurangnya 4 tahun. Itu baru bisa diberhentikan. Dan lawong yang banyak di penjara 9 tahun aja masih jadi pengacara presiden kok. Oce Kaligis itu kalau nggak salah. Hah? Terus Fredrik Yunandi 6 tahun penjara, dia masih jadi advokat sekarang. Satu lagi Bang, ini ada unsur di penjara kok. Unsur subjektif. Nah itu yang kita analisa. Apakah ini suatu posisi kecacatan objektif ataukah ini adalah pola-pola kelakuan subjektivitas yang atas dasar rasa suka tidak suka atau ada dasar desakan dari keadaan pada saat itu yang sifatnya spontan sehingga mereka mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga menimbulkan kecacatan hukum dalam putusannya. Jadi tampaknya ada unsur sana, kita akan kejar sampai ketemu apa sih dasarnya. Apakah kemudian karena objektivitas murni atau objektivitas yang cacat atau subjektivitas murni atau subjektivitas yang cacat lagi begitu. Kalau yang cacat dari mana kira Pak? Hah? Subjektivitasnya yang cacat itu dari mana nih? Dia lebih menarik lagi, tapi itu lebih kepada filsafat nanti kita bahasnya. Susah di sini bicara. Kalau ini sih kayaknya lebih ke dendam gitu, dendam kepada saya, dendam sekelompok orang. Nah, ini perasaan di bidang korban, hukum ya. ya kan. Dendam sekelompok orang nih yang mungkin ngiri atas kepintaran saya dan kesuksesan saya. Jadi akhirnya berkelompok mereka untuk menjatuhkan saya itu. Itu kayaknya ngiri dengan kesuksesan saya dan takut disaingi mungkin. Ingat ya, kayaknya doang ya. Takutnya saya beli Lamborghini menyaingi Hotman Paris ya kan. Akhirnya saya buru-buru dibekukan. Karena kan drastis tuh ekonomi
saya naik ya drastis tanpa korupsi ya. Nah, ini yang disebut sebagai pandangan subjektif. Iya. Baru itu subjektif. Takutnya Hotman Paris kesaing sama saya kan saya naik terus gitu kan. Wah, jangan-jangan dia nyaingin gue nih Lamborghini udah punya penghuni segala. Bukan. Mana tahu kan gitu. Itu lebih dalam lagi tadi dari subjektif tadi. Iya. Banyak. Dicerna aja sendiri. Ya Pak. Ya paham. Oke, terima kasih. Ya. Laporan PN Jakut sampai sekarang kita sudah mengajukan permohonan di Wasidik untuk mengajukan uji-uji juga, ya. Untuk gelar perkara dari Wasidik belum ada jawaban, mungkin mereka lagi proses hitung-hitung kali ya. Karena kan banyak perkara yang ditangani secara ilmu Wasidik ya. Kita nggak tahu juga, tapi di saat ini juga kita sampaikan kepada Barreskrim, kepada Wasidik, tolonglah itu surat kita mengenai permohonan gelar perkara khusus itu kemudian bisa dilihat dan ditindaklanjuti. Tapi Ya. maaf saya potong. Ya, boleh. Di dalam proses penerapan hukum pidana yang namanya penyelidikan sudah dilakukan selama 6 atau 7 bulan itu dianggap gugur, ya, dianggap gugur oleh undang-undang. Jadi kalau mereka mau menyelidiki lagi sebenarnya udah gugur. Sama halnya seperti proses yang dilakukan oleh Hotman Paris dengan Rasman di Pengadilan Jakarta Utara, sebenarnya udah gugur itu, karena udah melampaui batas 6 bulan. Itu udah berapa tahun? Itu sebenarnya udah gugur, nggak bisa divonis Rasman juga sebenarnya ya. Tapi karena semuanya ini udah kepalang bego semua, ya udahlah ikutin aja orang bego gitu. Jadi udah ini hukumnya udah pada bego semua. Jadi saya juga nyesel sebenarnya kuliah. Tadinya itu saya mau jadi petani aja. Tapi ya udahlah, saya baca-baca buku. Oh, ternyata begini. Loh, ini berarti salah dong prosesnya. Berarti salah. Ya udahlah, ikutin yang salah aja lah. Ya, habis negaranya udah bego semua. Penerapan Itu hukum. jadi petani jadi Saya mendingan jadi petani mendingan karena hukumnya hukum bego semua. Saya dokter hukum yang nggak percaya lagi sama hukum Indonesia. Karena penerapannya pada bego semua. Makanya kita Lebih tinggi politiknya daripada hukum. Makanya kita adakan perbaikan ini supaya Bang Kalau Pak Prabowo nggak perbaikin ya hancur-hancuran Ya. negara. Jadi kita adakan uji materi ini supaya nanti Cuma hukum Pak Prabowo dipercaya lagi. cerita-cerita, aduh cerita mati itu membangun negara tapi hukumnya berantakan. Ya. Bang ini kan udah kecewa sama hukum. Ada pernah kepikiran juga pensiun aja gitu? Tani. Pensiun apa emang ibu PNS? Pensiun jadi lawyer gitu. Enggak. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan kita lawyer. Kan lawyer itu masih kurang sekarang. Itu bahasa hiperbola atau sarkasme ya. Jangan diambil hati yang mendengarkan ini secara langsung. Itu bahasa sarkasme dan sekaligus hiperbola dari Bang Firdaus. Sebenarnya beliau ini cinta dengan hukum di Indonesia. Tapi karena ini banyak brengseknya, beliau kemudian secara sarkasme menyindir juga kan. Secara hiperbola melebih-lebihkan. Tapi intinya sebenarnya dari hatinya cinta Bang Firdaus ya sama hukum di Indonesia ya, makanya ingin membenahi kan. Saya sih cinta, tapi kalau Pak Prabowo-nya cinta Indonesia juga, tapi Pak Prabowo kayak kurang cinta Indonesia nih, hukumnya masih berantakan begini. Ya. Gitu loh. Jadi percuma Pak Prabowo punya ribuan program, kalau hukumnya balelo kayak begini, hancur ini negara. Hancur, percaya nggak saya? Hancur-hancurnya nanti kalau hukumnya masih begini.